Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wal ali wal ashabihi amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Habib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, anugerah yang Allah selalu berikan kepada kita. Karena dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, insyaallah Allah akan menambah kenikmatan tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan apabila kita selalu bersalawat kepada beliau, kita kelak benar-benar dicari oleh baginda Nabi Muhammad untuk bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita teruskan setelah beberapa waktu yang lalu. Ya, saya udur, kebetulan sakit, dan insyaallah hari ini kita akan kembali mempelajari sirah nabawiyah, kitab Tarikh Hawadits wal Ahwal Nabawiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala khadamu wa ba'du ashabil wadha'if. Orang-orang yang berkhidmah, yang selalu melayani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian sahabat-sahabat yang mempunyai tugas atau diberikan tugas oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai tugas-tugas yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Bilal bin Rabah, beliau ditugaskan sebagai muadzin. Seperti halnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau selalu mengawal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar selalu mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian perekonomian misalnya diberikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi semua sahabat mempunyai wadhifah, mempunyai tugas-tugas sendiri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya pembagian tugas daripada baginda Nabi Muhammad kepada para sahabat, dan mereka juga ada juga di antara mereka yang berkhidmah melayani baginda Nabi Muhammad baik di luar rumah ataupun di dalam rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selalu melayani baginda Nabi Muhammad? Sahabat yang ditugaskan untuk melayani baginda Nabi Muhammad, yang pertama adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang dari kecil ikut kepada baginda Nabi Muhammad. Dari umur 10 tahun sudah dibawa oleh ibunya, diberikan kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku titipkan anakku Anas bin Malik kepadamu untuk berkhidmat atau melayani dirimu ya Rasulullah. Maka dari itu Anas bin Malik
karena waktu itu sahabat yang kecil, masih kecil, belum balik. Beliau berkhidmah kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya baginda Nabi SAW. Di dalam rumahnya baginda Nabi, sehingga keluar masuk rumahnya baginda Nabi sudah biasa, karena memang waktu itu belum balik. Kalau sudah balik, tidak ada sahabat yang berani masuk rumahnya baginda Nabi SAW. Karena Anas bin Malik masih 10 tahun, masih belum balik, diperbolehkan dan juga berkhidmah di dalam rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, aku ini selama ikut baginda Nabi Muhammad, melayani baginda Nabi Muhammad SAW, aku tidak pernah dimarahi sekalipun oleh baginda Nabi Muhammad, walaupun aku memecahkan gelas ke milik baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai demikiannya baginda Nabi Muhammad, akhlak beliau yang mulia kepada orang-orang yang berkhidmat kepada beliau SAW. Bahkan Anas bin Malik ini juga salah seorang sahabat yang mensifati bagaimana rupa baginda Nabi Muhammad, bagaimana wajah baginda Nabi Muhammad. Karena sahabat-sahabat yang kecil-kecil pada waktu itu bisa langsung memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad karena mereka belum mempunyai dosa. Kalau yang lain, sahabat-sahabat yang sudah dewasa tidak berani memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka menunduk semuanya. Bahkan dalam hadis dikatakan, tatkala sahabat itu berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, berada di hadapan baginda Nabi Muhammad, seakan-akan di atas mereka itu ada burung yang apabila mereka mengangkat kepala mereka, burung itu akan terbang. Tunduk semuanya di hadapan baginda Nabi Muhammad, tidak sanggup melihat cahaya yang ada pada wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat itu tatkala mensifati baginda Nabi Muhammad, bagaimana wajahnya baginda Nabi Muhammad, sahabat-sahabat yang dewasa mereka mengatakan, ya baginda Nabi ini seperti matahari, ya, yang selalu kita lihat, bahkan lebih terang daripada matahari. Hanya demikian yang disifati oleh para sahabat yang dewasa. Tapi sahabat-sahabat yang kecil seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, mereka mensifati detail bagaimana rupa atau wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam kitab Maulid dikatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsan nasi khalqan wa khuluqa, kana sallallahu alaihi wasallam abyadul lawn musyarraban bi humrah, alfiyul alfiyul famin uniyul hajib. Baginda Nabi itu hidungnya seperti huruf alif, kemudian alisnya seperti huruf nun, mulutnya seperti huruf mim. Itu yang mensifati sahabat-sahabat yang kecil, karena mereka langsung memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW dan mereka selalu dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Anas bin Malik termasuk salah seorang sahabat yang waktu itu masih kecil, umur 10 tahun. Kemudian yang kedua, Hindun dan Hindun. Juga ada salah seorang sahabat Hindun yang selalu khidmah di rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Asma ibna Harithah, Hindun wa Asma ibna Harithah. Ya, dua saudara ini, Hindun sama Asma, ya anaknya Harithah, sahabat Nabi, dititipkan juga kepada baginda Nabi Muhammad untuk berkhidmah di rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rabi'ah binti Ka'ab al-Aslamiyun. Yang keempat, Rabi'ah binti Aswad Rabi'ah binti Ka'ab al-Aslamiyun. Wa Abdullah bin Mas'ud, juga sahabat Abdullah bin Mas'ud selalu melayani baginda Nabi Muhammad tatkala baginda Nabi Muhammad berada di masjid beliau. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini yang selalu mengambilkan air wudhunya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, karena orang wudhu bukan seperti sekarang pakai keran. Ya, kalau orang dulu pakai ceret, pakai ceret ini? Teko, ya seperti teko dari tanah, ya diisi air, kemudian dikucurkan. Ya, yang selalu mengucurkan ini diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan juga Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan oleh para ulama, dimanapun ya
Al-Quran itu atau ayat turun kepada baginda Nabi, Abdullah bin Mas'ud tahu, oh ini turunnya di Mekah, oh ini turunnya di Madinah, oh ini tatkala perang ini asbabun nuzul. Abdullah bin Mas'ud biasanya tahu, dan beliau orang yang menghafal Al-Quran. Sering baginda Nabi SAW bertadarus dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau baginda Nabi Muhammad SAW ya tadarus itu kadang bersama malaikat Jibril. Ya, tiap malam baginda Nabi SAW bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Tapi tatkala dengan para sahabat, biasanya beliau memilih Abdullah bin Mas'ud untuk bertadarus. Jadi kadang baginda Nabi mengucap ayat, Abdullah bin Mas'ud mendengarkan. Kadang Abdullah bin Mas'ud membaca ayat, baginda Nabi menyimak bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Begitu. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang dekat sekali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin saya pernah cerita, Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil. Ya, dulu tatkala di Mekah sebelum hijrah, Abdullah bin Mas'ud waktu itu sahabat Nabi SAW berkumpul di hadapan baginda Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa yang berani untuk membaca surat Al-Ikhlas yang turun dari Allah Subhanahu wa taala ke hadapan pembesar-pembesar Quraisy. Tidak ada sahabat yang mengangkat tangan satupun kecuali Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu lari ke depan Ka'bah. Di depan Ka'bah ada Darun Nadwa. Darun Nadwa ini tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Quraisy, dewan DPR-nya kaum Quraisy pada waktu itu. Abdullah bin Mas'ud di depan kantor mereka, tempat berkumpulnya mereka, ya, naik ke atas batu kemudian mengatakan, wahai masyarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, gitu. Ketahuilah, turun ayat kepada baginda Nabi Muhammad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian mendengar itu semuanya, Abu Jahal gerak dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Jahal ini orangnya tinggi besar, sehingga Abdullah bin Mas'ud itu dijewer sampai kupingnya berdarah. Lari Abdullah bin Mas'ud kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengadu apa yang terjadi kepada beliau. Kemudian tatkala mengadu kepada baginda Nabi Muhammad, di samping beliau ada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, ya hai Jibril, sahabat ini lagi susah, kenapa mau tertawa? Diam malaikat Jibril radhiyallahu alaihi salam. Kemudian tatkala sudah pindah ke Madinah, hijrah ke kota Madinah, waktu itu perang Badar, ya Abdullah bin Mas'ud ikut termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Karena kaum muslimin pada waktu itu cuman berjumlah 313 orang melawan 1000 orang. Memang baginda Nabi Muhammad SAW tidak berniat untuk perang, tapi beliau berniat untuk mengambil hartanya kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Memang kaum muslimin tatkala hijrah kota Madinah, mereka tidak membawa harta. Rumah mereka disita oleh orang Quraisy, harta mereka diambil, sehingga mereka keluar dari Mekah menuju Madinah dengan perbekalan seadanya, bahkan menggunakan pakaian seadanya. Ada salah sahabat dari Romawi, ya, kemudian dia hijrah ke Mekah, dia berdagang, kemudian mengikuti baginda Nabi Muhammad memeluk Islam, dan dia ingin hijrah kota Madinah. Tatkala dia ingin keluar dengan hartanya, di stop oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengatakan, wahai fulan, engkau ini datang ke Mekah tidak membawa apa-apa, kamu menjadi kaya di Mekah, berarti hartamu ini milik orang Mekah, tinggalkan semua harta. Sehingga sahabat ini pergi ke kota Madinah dengan apa yang ada di badan beliau, berangkat menuju kota Madinah. Nah, ini orang-orang Quraisy selalu merampas hartanya kaum muslimin, zalim kepada orang-orang muslim. Sehingga tatkala baginda Nabi SAW sudah berada di Madinah dan mendengar bahwasanya kafilah dagang orang Quraisy akan datang dari negeri Syam. Karena kalau berdagang ke Mekah, dari Mekah ke Syam ini mesti melewati Madinah. Maka dari itu lewatnya lewat Madinah. Maka dari itu dengar kabar bahwasanya dagangan orang-orang Quraisy ini dari Syam akan datang menuju Mekah dan singgah di daerah Badar.
Kaum muslimin pada waktu itu diajak oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengambil harta mereka yang sudah dirampas. Diambil lagi berapa ratus juta misalnya yang diambil oleh orang kaum kafir Quraisy, diambil lagi 100 juta yang misalnya diambil, kita ambil lagi 100 juta sebagai ganti daripada harta yang diambil tadi. Jadi baginda Nabi bersama sahabat ini tidak berniat berperang sehingga membawa alat-alat ya seadanya. Bahkan beberapa orang saja yang naik tunggangan, yang naik kuda, ya cuma beberapa orang, yang lain cuma berjalan, dan peralatan perang cuma membawa pedang-pedang yang sudah usang, tombak pun tidak banyak yang dibawa. Karena memang tujuannya bukan untuk berperang, hanya ingin mengambil kembali harta mereka yang dirampas. Mendengar kabar itu, Abu Jahal sebagai pemimpin daripada Abu Sufyan sebagai pemimpin daripada kafilah dagang orang Quraisy mengirim utusan ke Mekah untuk minta bantuan, sehingga diterima utusan tersebut oleh pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian diutuslah 1.000 orang, diantaranya Abu Jahal ikut, Utbah bin Rabi'ah juga ikut, ya, yang memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Pentolan-pentolan orang Quraisy pada waktu itu banyak yang ikut. Kemudian terjadilah peperangan di desa yang namanya Badar. Badar itu adalah satu desa yang ada sumur di situ, sumur Badar, yang mana setiap kafilah biasanya singgah dan mengambil air di daerah tersebut. Jadi berkecamuklah perang kaum muslimin berjumlah 313 orang melawan 1.000 orang kaum kafir Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala membantu perjuangan kaum muslimin dengan Allah turunkan malaikat-malaikat dan arwah-arwahnya orang soleh ya untuk ikut berperang membantu baginda Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat beliau. Malaikat Allah turunkan membantu. Kemudian arwah-arwahnya orang soleh juga Allah turunkan untuk membantu perangan kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tatkala beliau mengajar, yang mempunyai atau mengarang menyusun Ratibul Haddad, beliau tatkala mengajar menunjukkan di bahu beliau ada seperti goresan pedang. Dikatakan, wahai Habib, kenapa kok engkau tidak pernah turun dalam peperangan, tidak pernah bertarung dengan pedang, kok ada goresan pedang di bahu wahai Habib? Beliau mengatakan, ini tatkala aku di alam arwah, Allah utus aku untuk membantu kaum muslimin tatkala perang Badar. Jadi arwah-arwah orang soleh pun Allah turunkan untuk membantu perang Badar ya, yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad dan para sahabat, sehingga kaum muslimin yang jumlahnya tidak imbang dengan kaum kafir Quraisy, mereka unggul dan menang dalam peperangan Badar. Kemudian ada 2 sahabat kecil pada waktu itu ikut berperang juga, umur 7 tahun dan 9 tahun. Kemudian tatkala berkecamuk perang, tanya kepada salah seorang sahabat, ya, dia bilang, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Sahabat ini berkata kepada anak kecil ini, wahai anak-anak, dia bilang, kenapa engkau tanya Abu Jahal? Iya wahai paman, aku ingin membalaskan ya apa yang dilakukan Abu Jahal kepada baginda Nabi Muhammad. Dia sering mendolimi baginda Nabi Muhammad, dia sering menghina baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kami ingin membalaskan apa yang dia lakukan wahai paman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oh kalau begitu, itu yang namanya Abu Jahal yang naik kuda warnanya ini dikejar oleh dua anak tersebut, kemudian ditebaskan pedang kepada Abu Jahal, dan Abu Jahal jatuh dari kudanya, tidak bisa bergerak, tapi masih hidup waktu itu. Kemudian mereka lari, dua anak ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku berhasil membunuh Abu Jahal. Kata baginda Nabi Muhammad, siapa dua di antara kalian yang bisa membunuh Abu Jahal? Namanya anak-anak, semuanya ingin
berprestasi di hadapan baginda Nabi Muhammad. Saya Rasulullah, kata kakaknya, saya Rasulullah. Dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Kemudian dilihat oleh baginda Nabi Muhammad biar anak ini tidak tidak bertengkar. Dilihat, nah coba lihat pedang kalian. Dilihat pedang, ada goresan merah atau bekas darah di kedua pedang mereka. Berarti kalian berdua lah yang membunuh Abu Jahal. Mendengar itu, Abdullah bin Mas'ud yang berada di samping baginda Nabi Muhammad langsung loncat, menjumpai Abu Jahal yang sudah terkapar. Abu Jahal sudah terkapar, kemudian dinaiki oleh Abdullah bin Mas'ud yang orangnya kecil, dadanya dinaiki, kemudian ingin dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Waktu itu masih hidup, Abu Jahal masih hidup, masih sekarat. Ya. Kemudian dia dikatakan oleh Abu Jahal, wahai Abdullah, kalau engkau ingin memenggalku, jangan engkau penggal dari bagian kepala saja. Kalau kamu penggal aku dari bagian kepalaku kelihatan kecil. Coba kamu penggal dari bagian dada, biar kepalaku ini kelihatan besar. Orang yang mau mati masih nawar, masih sombong. Inilah Abu Jahal. Makanya Nabi Umar mengatakan, Fir'aunnya Musa itu masih mending daripada Fir'aunnya baginda Nabi Muhammad SAW. Musuhnya Nabi Musa masih mending daripada musuhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau musuhnya Nabi Musa, Fir'aun, tatkala dia mau tenggelam, apa yang dia katakan? Aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dia sudah mau mati, baru beriman. Baginda Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu selalu menerima taubat hambanya selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Kalau Fir'aun tadi nafasnya sudah di kerongkongan, dia baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat mengatakan tatkala Fir'aun mengatakan demikian, ditendang kepalanya oleh malaikat sampai dia itu tenggelam ke dalam lautan dan mati di Laut Merah. Ini Fir'aunnya Nabi Musa, musuhnya Nabi Musa masih mending, mau mati masih ingat Allah. Tapi musuhnya baginda Nabi Muhammad SAW mau mati masih sombong, nggak mau menyerah, malah mengatakan kalau mau potong kepalaku, potong dari sebelah dada biar kepalaku ini terlihat besar. Kemudian ditebaslah kepala daripada Abu Jahal ini oleh Abdullah bin Mas'ud dan dibawa kepada baginda Nabi Muhammad. Karena kepala Abu Jahal ini berat, karena dia tinggi besar, Abdullah bin Mas'ud gak kuat membawanya sehingga dilobangi telinganya, ditarik dengan tali, diseret ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai kepada baginda Nabi Muhammad, di hadapan baginda Nabi Muhammad, malaikat Jibril ada di situ. Beliau mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inilah yang aku tertawakan. Dulu Abdullah bin Mas'ud robek kupingnya karena dijewer Abu Jahal, sekarang dibalas oleh Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal yang dijewer oleh Abdullah bin Mas'ud, sehingga kupingnya pun robek. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud, termasuk sahabat yang berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya Uqbah bin Amir. Ada sahabat namanya Uqbah bin Amir juga berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad. Wa Bilal, dan sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini salah seorang sahabat dari Habasyah, Ethiopia. Dia dijadikan budak, kemudian dijual di kota Mekah, dibeli oleh salah seorang daripada pembesar Quraisy, dan tatkala dia memeluk agama Islam mengikuti baginda Nabi Muhammad, dia disiksa, bahkan dijemur, bahkan ditindihin dengan batu yang besar di tengah-tengah padang pasir, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak tega melihat apa yang orang-orang Quraisy lakukan kepada Bilal, sehingga dibeli Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar Siddiq dan langsung dimerdekakan, dibawa ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau dijadikan muadzin oleh baginda Nabi Muhammad karena suaranya begitu indah. Ya, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah juga termasuk salah sahabat yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad mengatakan, aku mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sandalnya saja sudah ada di surga, apalagi orangnya. Nah, ini Bilal bin Rabah. Karena Bilal ini mempunyai amaliyah. Apa amaliyah yang istimewa daripada Bilal bin Rabah? Selain menjadi muadzinnya baginda Nabi, dia itu selalu mengambil air melakukan sholat sunnah wudu setelah beliau mengambil air wudu. Sholat sunnah wudu. Ya, kita sunnah. Tadi kalau kita habis wudu, kita melakukan sholat sunnah wudu. Ini yang dilakukan sahabat Bilal sehingga dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah muadzin baginda Nabi Muhammad, ya, tatkala baginda Nabi Muhammad SAW sudah merasa letih dan mengurusi umat, beliau istirahat. Istirahatnya baginda Nabi seperti apa? Istirahatnya dengan ibadah, dengan sholat. Makanya tatkala beliau letih mengurusi urusan umat, bilang kepada Bilal, arifni ya Bilal, istirahatkan aku ya Bilal. Maksudnya adzanlah engkau, aku ingin istirahat, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat. Istirahatnya bagi Nabi Muhammad SAW salat. Kalau istirahatnya kita ngorok, selonjor, nah itu istirahatnya kita. Bagi Nabi kalau udah istirahat salat, karena jiwanya merasa tenang, merasa nyaman, merasa beristirahat tatkala beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tidur, makanya kita ini insyaallah ya banyak tidurnya daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu membagi ya hidup ini dengan 3 bagian. Kalau umur kita ini 60, berarti 20 tahun 60 dibagi 3, 20 tahun. 20 tahun untuk ibadah, 20 tahun untuk istirahat, 20 tahun untuk mengurusi urusan dunia. Sehari dibagi menjadi 3, 24 jam dibagi menjadi 3. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk urusan dunia, 8 jam untuk istirahat. Kira-kira sampai nggak ibadah kita 8 jam? Nggak sampai. Sisanya kemana? Kita gunakan untuk istirahat, untuk urusan dunia, biasanya demikian. Makanya, ya kenapa dibagi 8? Ya karena memang di dalam undang-undang ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia juga orang itu maksimal kerja 8 jam. Kalau sudah lebih daripada 8 jam dihitung lembur. Dan juga itu kerja sudah tidak maksimal biasanya. Kekuatan manusia bekerja itu hanya 8 jam kuatnya. Kalau sudah lebih daripada itu mesti banyak yang kurang, loyo. Jadi istirahat 8 jam, ya, kemudian ibadah 8 jam, kemudian urusan dunia 8 jam. Itu yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali. Kalau umur kita 60 tahun, berarti dibagi 3, 20 tahun untuk ibadah, 20 tahun untuk urusan dunia, 20 tahun untuk istirahat. Ya, kalau udah istirahat berarti tidur kita ini 20 tahun. Masya Allah. Ibadah kita berapa? Berapa tahun? Gak mungkin sampai 20 tahun. Kurang daripada itu. Kalau sudah ya 60 tahun dibagi 3, kemudian ibadah hanya 5 tahun misalnya paling banyak, atau 10 tahun, berarti 50 tahun waktu kita terbuang percuma, tidak berisi atau tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kita, kalau baginda Nabi Muhammad istirahat beliau yaitu dengan melakukan sholat. Beliau merasa nyaman, merasa nikmat tatkala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal menjadi muadzinnya baginda Nabi Muhammad sampai wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala wafat baginda Nabi Muhammad, Bilal hijrah pindah ke negeri Syam bersama
istrinya. Beberapa tahun tinggal di negeri Syam, sehingga beliau bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi mengatakan dalam mimpinya, wahai Bilal, tidaklah engkau rindu kepada aku wahai Bilal, sehingga engkau meninggalkan aku. Akhirnya dia berkemas-kemas, kemudian ditanya oleh istrinya, mau kemana wahai Bilal? Aku bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad mengatakan demikian. Kata istrinya, berangkat wahai Bilal, temui baginda Nabi Muhammad SAW. Datang ke kota Madinah, diminta oleh Abu Bakar Siddiq pada waktu itu untuk beradzan kembali di masjidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Bilal menolak karena tidak sanggup untuk beradzan, karena selalu ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga diminta oleh Hasan dan Husain, cucu baginda Nabi Muhammad, kepada beliau berdua meminta kepada Bilal untuk beradzan. Kemudian dikatakan oleh Bilal, kalau kalian yang meminta, aku tidak bisa menolak karena engkau ini adalah cucu daripada baginda Nabi Muhammad. Perintah kalian adalah perintah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Bilal naik beradzan di Masjid Nabawi. Langsung tatkala Allahu Akbar mendengar suara Bilal, para sahabat yang ada di kota Madinah kaget semuanya, tercengang semuanya. Rasulullah hidup kembali. Apakah Rasulullah hidup kembali? Baru mendengar suara Bilal, langsung mereka menangis semuanya, datang ke masjidnya Rasulullah SAW. Tatkala asyhadu an la ilaha illallah, Bilal kuat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung Bilal tertunduk menangis, tidak bisa melanjutkan adzan yang beliau ucapkan karena saking rindunya kepada baginda Nabi Muhammad, saking sedihnya ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat yang berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya Sa'ad maula Abi Bakar. Ada Sa'ad, sahabat namanya Sa'ad, budaknya Abu Bakar, juga berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, ditugaskan untuk melayani baginda Nabi Muhammad SAW. Wa Makhramah bin Abi Najasyi, sahabat namanya Makhramah bin Abi Najasyi, juga berkhidmat untuk baginda Nabi Muhammad. Wa Bukair bin Shaddah Al-Laythi, sahabat Bukair bin Shaddah Al-Laythi juga khidmat kepada baginda Nabi Muhammad, melayani baginda Nabi Muhammad. Wa Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari juga melayani baginda Nabi Muhammad. Ada satu hadis untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, tatkala Abu Dzar ini mendapatkan satu makanan daging, kemudian dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhtal marata fa'akthir ma'aha fata'ahad jiranak. Ya Abu Dzar, kalau kamu dapat makanan, kamu masak daging, ya walaupun dagingnya sedikit, perbanyak airnya, kemudian bagikan kepada tetangga-tetanggamu walaupun hanya air dagingnya saja, kuahnya saja, bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Biar apa? Biar tetangga ini bukan hanya mencium aromanya saja, oh tetangga masak daging, oh baunya sudah bikin sate Idul Adha depan rumahnya, tetangga yang lain nggak dapat kiriman daging misalnya, oh bikin orang kepengen, bikin orang kepengen, dosa begitu. Makanya kata baginda Nabi, perbanyak airnya, bagikan kepada tetangga-tetangga kamu walaupun hanya air dagingnya saja. Kalau kita kan lain, beli durian, sampahnya taruh di tong sampah dekat rumahnya tetangga hanya dapat baunya saja, duriannya nggak dapat merasakan. Nah ini gitu. Sahabat ditegur oleh baginda Nabi Muhammad, kalau masak daging perbanyak airnya, bagikan kepada tetangga-tetangga kamu, bisa biar mereka bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Ini Abu Dzar Al-Ghifari juga salah seorang sahabat yang berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa Aiman ibnu Ummu Aiman, Aiman anak daripada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini Barakah Al-Habasyiyah, budaknya Abdullah
yang diwariskan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa Aslah bin Syuraih wa Muhajir maula Ummu Salamah, sahabat Muhajir maula Ummu Salamah. Ummu Salamah istri baginda Nabi Muhammad punya budak namanya Muhajir. Tatkala Ummu Salamah menikah dengan baginda Nabi Muhammad, Muhajir juga berkhidmah melayani keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nu'aim bin Rabi'ah al-Aslami. Nah, Ummu Salamah ya, kita cerita Ummu Salamah dulu. Ummu Salamah ini salah seorang istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di rumahnya Ummu Salamah bersama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala baginda Nabi Muhammad berada di rumahnya Ummu Salamah, bilang kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, kalau ada yang datang bilang aku istirahat, tidak menerima tamu." "Baik ya Rasulullah." Kemudian ada yang ketok pintu. Setelah itu ada yang ketok pintu. Baginda Nabi bersama Sayyidina Husain sedang main-main di pangkuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang ketok pintu, kata baginda Nabi, "Wahai Ummu Salamah, buka." Loh, katanya tak boleh buka ya Rasulullah. Bilang kok istirahat. Enggak, buka, ini orangnya lain. Dibuka, ternyata malaikat Allah yang menjaga bumi datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan berwujud manusia. Datang menghadap baginda Nabi Muhammad, dilihat beliau bersama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. "Ya Rasulullah, siapa itu?" "Ini adalah cucuku, anaknya Fatimah." "Apakah engkau cinta kepada dia wahai Rasulullah?" "Iya, aku cinta kepada Husain cucuku," kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat itu, malaikat tadi mengatakan, "Sayaqtuluhu qaum." Dia akan dibunuh oleh kaumnya sendiri wahai Rasulullah. Kemudian malaikat itu keluar, sebentar lagi kembali membawa tanah daripada Karbala ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kalau seandainya tanah ini berubah menjadi merah, maka cucumu ini terbunuh di tempat aku mengambil tanah ini ya Rasul." Itu tanah disimpan oleh Ummu Salamah di ujung bajunya, diikat di ujung bajunya sampai terbunuhnya Sayyidina Husain. Tatkala Sayyidina Husain terbunuh di Karbala, kepala beliau dipenggal, kepalanya dibawa ke Mesir, ya kemudian jasadnya dikuburkan di Karbala, kepala beliau dikuburkan di Mesir. Tatkala terbunuh dibantai semuanya oleh pasukannya Yazid, ya anaknya sahabat Muawiyah, yang waktu itu memang ada persaingan politik, ya Yazid merasa dia yang berhak meneruskan khilafah, menggantikan ayahnya, sedangkan kaum muslimin ya berbaiat kepada Sayyidina Husain. Nah, yang berbaiat kepada Sayyidina Husain inilah yang sah menurut Islam. Ya, tapi Yazid menganggap Sayyidina Husain ini memberontak, sehingga dia membuat tipu daya muslihat, mengirimkan surat kepada Sayyidina Husain untuk berdamai. Diundang beliau semuanya ke Mesir bersama keluarganya. Sampai di daerah Karbala dibantai ya Sayyidina Husain dan keluarganya di Karbala. Hanya selamat satu, yaitu Imam Ali Zainal Abidin yang waktu itu sedang dalam keadaan sakit, dibawa oleh bibi beliau, istri adik dari Sayyidina Husain, yaitu Zainab, dibawa ke kota Madinah. Semuanya dibantai oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah, sampai Sayyidina Husain ini dipenggal kepala. Makanya yang memenggal kepala dari Sayyidina Husain diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang mukanya ini dijadikan hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang sebelum wafatnya merasa haus, sehingga dikasih air lagi sama keluarganya, sehingga perutnya tidak kuat, meledak perutnya karena kebanyakan minum air. Ada yang juga terbunuh wafatnya, matinya. Nah, ini orang-orang yang mendolimi Sayyidina Husain dan keluarga. Tapi kalau terbunuh Sayyidina Husain, tanah tadi berubah menjadi merah dan menangis
menangis Ummu Salamah teringat apa yang disertakan oleh baginda Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad? Wahai Ummu Salamah, kalau seandainya tanah ini berubah menjadi merah, berarti itulah cucuku terbunuh. Waktu itulah cucuku terbunuh. Dan Ummu Salamah ini ya istri baginda Nabi Muhammad SAW yang umurnya panjang, sehingga mendapatkan waktu terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian wa Aslam bin Syuraik wa Muhajir maula Ummu Salamah wa Nu'aim bin Rabi'ah al-Aslami, sahabat Nu'aim bin Rabi'ah al-Aslami. Kemudian wa Abul Hamra Hilal bin Harith, ada sahabat namanya Abul Hamra Hilal bin Harith. Wa Abu Samah wa ismuhu Abbad, dan ada juga sahabat namanya Abu Samah, namanya aslinya adalah Abbad. Semuanya itu adalah sahabat-sahabat yang berkhidmah, yang melayani baginda Nabi Muhammad, baik di rumah ataupun di luar rumahnya baginda Nabi Muhammad, ataupun dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad yang melayani sahabat-sahabat itu semuanya. Wa minan nisa, dan daripada perempuan yang melayani baginda Nabi Muhammad siapa? Pertama, Barakah Ummu Aiman al-Habasyiyah. Barakah Ummu Aiman al-Habasyiyah. Tadi saya katakan bahwasanya Ummu Aiman ya namanya adalah Barakah, budaknya ayahanda baginda Nabi Abdullah yang beliau wariskan kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahkan ya oleh baginda Nabi SAW dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya baginda Nabi Muhammad. Dulu ya budaknya Siti Khadijah, kemudian diberdekakan oleh baginda Nabi Muhammad. Ketika baginda Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, dihadiahkan kepada baginda Nabi. Zaid bin Harithah ini dimerdekakan, kemudian diangkat menjadi anak walad mutabanna, jadi anak angkatnya baginda Nabi Muhammad. Sehingga terdengar ya isu di kalangan kaum Quraisy, ya mereka mengatakan Zaid bin Muhammad. Zaid dikatakan Zaid itu anaknya Muhammad, padahal anak angkat. Makanya turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamal anbiya. Ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukanlah Muhammad itu adalah ayah salah satu di antara kalian. Walakin Rasulullah, tapi beliau adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menepis daripada dugaan atau anggapan bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah ayah daripada Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan ya dengan Ummu Aiman atau Barakah al-Habasyiyah. Punya anak Zaid. Ya, Zaid ini juga salah seorang yang ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai panglima perang. Zaid bin Harithah. Usama ini adalah salah seorang panglima perang yang diutus oleh Abu Bakar Siddiq untuk memerangi orang-orang mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, diperangi dan dipimpin pasukannya oleh Usamah bin Zaid. Wa Khawlah jaddatu Hafs, kemudian perempuan namanya Khawlah, ya, nenek daripada salah seorang sahabat namanya Hafs. Wa Salma Ummur Rafi zauju Abu Rafi, kemudian perempuan namanya Salma Ummur Rafi zauju Abu Rafi, ya, istri daripada Abu Rafi. Wa Maimunah binti Sa'ad, ada perempuan namanya Maimunah binti Sa'ad. Wa Ummu Ayyash maulata Ruqayyah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perempuan namanya Ummu Ayyash, juga berkhidmah di rumahnya baginda Nabi Muhammad, ya, budaknya Ruqayyah, anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak baginda Nabi Muhammad namanya Ruqayyah, dinikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan, ya, punya budak namanya Ummu Ayyash. Ummu Ayyash ini bertugas berkhidmah kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya. Kita lanjutkan. Wa kana yatribul a'naq baina yadayhi Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang mempunyai tugas
yang diberikan tugas oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya satu adalah Ali bin Abi Thalib. Apa tugasnya Ali bin Abi Thalib? Yadribul a'naq. Ya, dalam peperangan ya bagi Sayyidina Ali ya selalu ditaruh di garis depan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Sayyidina Ali ini terkenal orang yang berani. Tatkala baginda Nabi SAW hijrah saja dari Mekah ke kota Madinah, Sayyidina Ali menggantikan posisi baginda Nabi yang waktu itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang ingin dibunuh. Sayyidina Ali menggantikan posisi baginda Nabi ya di kasur beliau, menutupi dirinya dengan selimutnya baginda Nabi. Ya, tatkala ingin ditebaskan pedang ke ranjang baginda Nabi Muhammad yang ada orangnya tadi, dibuka dulu oleh orang-orang kafir Quraisy. Ternyata Sayyidina Ali bukan baginda Nabi Muhammad, sehingga tidak jadi dibunuh. Itu Sayyidina Ali sudah siap mengorbankan dirinya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Ali ini ya di front paling depan kalau sudah berperang bersama baginda Nabi Muhammad, selalu menjaga baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam salah satu perang, yaitu perang Khandaq, Sayyidina Ali ya berada di garis depan. Perang Khandaq itu yaitu tatkala kaum muslimin menggali parit di sekeliling Madinah untuk menahan pasukan Quraisy yang mau menyerang kota Madinah atas usul daripada Salman Al-Farisi, sahabat Salman Al-Farisi dari Persia, mengusulkan kepada baginda Nabi Muhammad untuk menggali parit untuk menghalangi pasukan musuh menyeberang masuk ke kota Madinah. Digali parit oleh baginda Nabi SAW. Bahkan baginda Nabi Muhammad bersama para sahabat, beliau turun langsung juga dalam gali parit tersebut. Baginda Nabi Muhammad ikut bekerja ya sampai sudah di peperangan ada salah seorang kafir Quraisy namanya Amr bin Abdul Wud. Amr bin Abdul Wud ini jawaranya orang Quraisy. Tatkala semua kudanya orang Quraisy menyeberang daripada Khandaq, daripada parit tadi nggak sampai, jatuh, ternyata kudanya Amr bin Abdul Wud sampai. Sehingga Amr bin Abdul Wud memanggil meminta duel dengan salah seorang kaum muslimin. Man bin Mubaris, kata Amr bin Abdul Wud, siapa yang mau duel dengan aku? Kata Sayyidina Ali, biar aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak Ali, innahu Amr bin Wud. Jangan Ali, itu Amr bin Wud, bukan orang sembarangan, jawarannya orang Quraisy. Kemudian bilang lagi, hal bin Mubaris, siapa yang mau duel sama aku? Kata Amr bin Wud. Kata Sayyidina Ali, biar aku ya Rasulullah. Tidak, wahai Ali. Sampai 3 kali. Kemudian kata baginda Nabi, dia Amr bin Wud, wahai Ali. Walaupun Amr bin Wud ya Rasulullah, dengan izinmu aku akan layani Amr bin Wud. Akhirnya diberi Sayyidina Ali karramallahu wajhahu oleh baginda Nabi SAW pedang Dzulfiqar. Kemudian bertarung bersama Amr bin Abdul Wud. Biasa kalau ada tarung duel di padang pasir, debu naik. Tatkala debu naik tidak terlihat mana Amr bin Wud, mana Ali bin Abi Thalib. Kemudian terdengar suara takbir menandakan Sayyidina Ali menang daripada duel tadi. Tatkala debu itu turun, masih sama-sama berdiri. Dikatakan oleh Amr bin Abdul Wud, wahai Ali, cuma segitu kekuatanmu. Engkau ini anak kemarin sore, kata Amr bin Abdul Wud. Kata Sayyidina Ali, diam wahai Amr bin Wud, jangan engkau melangkah 1 langkah pun. Kalau kamu melangkah 1 langkah, engkau akan mati, kata Sayyidina Ali. Ternyata benar. Tatkala melangkah 1 langkah ke depan Amr bin Abdul Wud, badannya terbelah menjadi 2. Karena saking kerasnya tebasan Sayyidina Ali dan juga tajamnya pedang Dzulfiqar yang baginda Nabi berikan kepada Sayyidina Ali, sehingga Amr bin Abdul Wud tidak terasa dirinya itu sudah terbelah, masih bisa berbicara. Tatkala melangkah baru terbelah. Itu Amr bin Abdul Wud. Ini kekuatan Sayyidina Ali, ya beliau selalu berada di front pertama dalam semua peperangan yang beliau ikuti bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Di perang
Khaybar juga demikian. Tatkala Sayyidina Ali karramallahu wajhah ikut bersama baginda Nabi Muhammad mengepung benteng Khaybar, bentengnya orang-orang Yahudi yang mana mereka sudah mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin tapi dilanggar oleh mereka. Dicari, dikepung oleh baginda Nabi Muhammad, didatangi benteng Khaybar, dikepung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pengkhianat-pengkhianatnya ditangkap semuanya, dihukum oleh baginda Nabi Muhammad. Ya. Kemudian di esok hari baginda Nabi Muhammad ingin memulai pengepungan tadi. Kemudian dibilang kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, besok aku akan tunjuk panglima perang untuk perang Khaybar. Oh, semuanya pada siap semuanya. Umar bin Khattab siap ditunjuk. Khalid bin Walid siap ditunjuk. Abdurrahman bin Auf juga siap ditunjuk. Semua sahabat siap semuanya untuk ditunjuk sebagai panglima perang di perang Khaybar. Habis subuh berkumpul para sahabat di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilihat satu persatu oleh baginda Nabi Muhammad. Kemudian tanya, "Mana Ali?" Kata para sahabat, "Ali sakit ya Rasulullah di tenda." Panggil, dipanggil Sayyidina Ali berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Ditanya oleh baginda Nabi Muhammad, "Sakit apa wahai Ali?" "Sakit mata ya Rasulullah." "Mana matamu?" Dilihat, dinilai oleh baginda Nabi Muhammad, sembuh seketika, ya langsung sembuh karena diludahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Ali ditunjuk sebagai panglima Khaybar. Tatkala maju kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Yahudi Khaybar, pasukan Yahudi Khaybar dipimpin oleh Marham bin Abi Marham, dan Sayyidina Ali memimpin kaum muslimin. Biasa sebelum perang adu pantun dulu. Kalau orang Arab adu pantun, kayak orang Melayu di sini. Ya ini insyaallah sama adatnya adat Arab. Adu pantun. Orang Betawi juga begitu ya. Nah, pantun. Nah, jadi adu pantun. Si Marham bin Abi Marham mengatakan, "Alimat Khaybaru anni ya Marham." Negeri Khaybar ini tahu siapa aku. Aku adalah Marham bin Abi Marham. Sakis silah bangun mujarrad. Aku ini selalu menghunus pedang dan aku tidak pernah kalah di dalam perang. Dijawab oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Anna alladhi sammatni ummi Haidar." Aku yang diberi nama oleh ibuku Haidar, macan. Kalaifil ghabatil karihil mandar, seperti raja hutan, singa si raja hutan yang semua penduduk hutan takut melihatnya. Ufihim bisahin kaila sandar. Aku akan menghukumi segala sesuatu seperti sok, seperti timbangannya Sandaro. Sandaro ini adalah salah seorang perempuan di Mekah yang kalau melihat kresek itu, misalnya kita bawa barang satu kresek, dilihat oh ini 1 kilo, ditimbang pas 1 kilo, nggak pernah meleset. Itu Sandaro. Sayyidina Ali mengatakan demikian, aku ini selalu akan menghukumi sesuatu seperti timbangannya Sandaro, nggak pernah meleset, mesti akan tepat, kata Sayyidina Ali. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ya mengatakan aku yang diberi nama oleh ibuku adalah macan, itu Marham bin Abi Marham langsung gemetar karena ibunya pernah mengatakan, engkau ini tidak bakal mati wahai Marham kecuali berhadapan dengan macan. Langsung gemetar dan kemudian duel bersama Sayyidina Ali. Ternyata Marham bin Abi Marham terbunuh di perang Khaybar. Sehingga kaum muslimin setelah duel itu masuk menyerbu benteng Khaybar, dan pintu daripada benteng Khaybar runtuh, ya tidak bisa diangkat oleh puluhan sahabat. Datang Sayyidina Ali, diangkat dengan tangan kiri Sayyidina Ali, dengan tangan satu dipindahkan itu pintu yang menghalangi daripada pintu masuk ke benteng Khaybar. Itu karomah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Salah satunya mengangkat pintu Khaybar dengan tangan kirinya. Memang Sayyidina Ali ini orangnya ya nggak begitu tinggi, tapi badannya ini gempal, sehingga di dalam sejarah itu dikatakan Sayyidina Ali itu tangannya tidak ada lekukannya, rata, karena memang beliau saking kekarnya tangan daripada Sayyidina Ali bin Abi
Thalib karramallahu wajhah. Ya, di antara yang ditugaskan oleh baginda Nabi Muhammad untuk selalu mengawal beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini sama-sama sepupunya baginda Nabi Muhammad SAW. Zubair bin Awwam dan juga Ali bin Abi Thalib sepupu daripada baginda Nabi Muhammad. Ibunya Zubair saudara daripada ayah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian wal Miqdad bin Amr, sahabat Miqdad bin Amr. Wa Muhammad bin Maslam, wa Asim bin Thabit, wa Dhahhak bin Sufyan. Sahabat Asim bin Thabit, sahabat Dhahhak bin Sufyan juga orang-orang yang mendapatkan tugas dari baginda Nabi Muhammad SAW. Wa kana Qais bin Sa'ad bin Ubadah baina yadayhi alaihi wasallam manzilat sahib syurba. Nah, ini Qais bin Sa'ad bin Ubadah ditugaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai syurtah, bagian pengamanan polisi. Ya, ditugaskan oleh baginda Nabi Muhammad. Qais. Ya. Kemudian wa kana Bilal ala nafaqatihi. Bilal dibiayai hidupnya oleh Qais tadi. Mu'aikib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi, sahabat Mu'aikib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi, ala khatimihi, ya, yang selalu memegang stempelnya baginda Nabi Muhammad SAW, membawa bagian administrasinya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bikin surat, dia yang menulis, ya, kemudian dikirim di stempel oleh baginda Nabi Muhammad, dikirimkan kepada kepada kaum Yahudi Khaybar, misalnya ke Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan lain sebagainya. Ini yang ditugaskan adalah Mu'aikib bin Abi Fatimah. Wa Ibnu Mas'ud ala siwakihi wa na'lihi wa tuhurihi. Dan tadi dikatakan Abdullah bin Mas'ud juga selalu melayani baginda Nabi Muhammad SAW, yang membawakan siwaknya baginda Nabi, yang membawakan sandalnya baginda Nabi, dan mengucurkan air untuk wudunya baginda Nabi Muhammad SAW. Wa Abu Rafi bin Aslam ala thaqilihi, dan Abu Rafi bin Aslam yang selalu mengurusi tunggangannya baginda Nabi Muhammad, barang-barangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wa Uqbah bin Amir al-Juhani. Uqbah bin Amir al-Juhani karena sahibu bagla Rasulullah SAW, yang selalu mengurusi bagla. Bagla itu binatang peranakan antara kuda dan keledai, tengah-tengah. Jadi kawin silang, hasil kawin silang antara kuda dan keledai namanya bagla. Nah, baginda Nabi Muhammad punya bagla, punya kendaraan tadi diurusi oleh Uqbah bin Amir al-Juhani. Ya, kemudian wa yaquduhu fil asfar, dan selalu Uqbah bin Amir al-Juhani ini selalu menuntun keledainya baginda Nabi Muhammad di dalam perjalanan. Wa kana Aslam bin Syuraik bin Auf sahibur rahilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sahabat namanya Aslam bin Syuraik bin Auf, dia yang selalu mengurusi tunggangannya baginda Nabi Muhammad, untanya baginda Nabi Muhammad dia yang mengurusi qaswa, kemudian kudanya baginda Nabi Muhammad dia juga yang merawat. Nah, ini sahabat namanya Aslam bin Syuraik. Yansilur rahl anha wa yadhuhu 'alaiha. Oh, ini Aslam bin Syuraik ini selalu menaikkan baginda Nabi Muhammad ke kendaraan beliau dan menurunkan baginda Nabi Muhammad dari kendaraan beliau. Kalau baginda Nabi Muhammad mau naik onta, dinaikkan oleh beliau. Ya, dinaikkan, diambilkan kursi apa untuk bisa naik. Nanti yang menurunkan juga diambilkan kursi untuk turunnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sedikit lagi. Wa kana Khalid bin Yasar bin Auf al-Ghifari wa huwa sahibu budunin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Hisan al-Aslami wa Najiyah bintil Jandab al-Aslami. Ya, kemudian Khalid bin Yasar dan juga Hisan al-Aslami wa Najiyah bintil Jandab al-Aslami, ya, yang mengurusi ternak-ternak ontanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Dar bin Abi Dar al-Ghifari wa ra'i liqa'i Rasulullah bil ghaba. Ya, kemudian Dar bin Abi Dar, anaknya Abi Dar al-Ghifari, ya, yang selalu ngangon
gembalaannya Rasulullah SAW. Baginda Nabi punya kuda, punya kambing, digembala oleh Dzar bin Abi Dzar. Ya, selalu dibawa ke hutan, digembalakan oleh Dzar bin Abi Dzar. Ya, wa kana Barra bin Malik yahdu birrijal wa anshajahu yahdu bin nisa. Wa anshajah yahdu bin nisa. Wa kana Barra bin Malik yahdu birrijal, yang selalu melayani ya tamu-tamunya baginda Muhammad. Kalau ada yang datang, ya ada perlu apa, yang menanyakan demikian. Ini nanti disampaikan kepada baginda Nabi. Wa Anjasyah yahdu bin nisa, dan juga sahabat namanya Anjasyah, dekat dengan bagian perempuan. Wa kana Thahab bin Sufyan bin Ka'ab yaqum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayfihi. Sahabat yang ada yang selalu membawakan pedangnya baginda Nabi Muhammad, yaitu Thahab bin Sufyan bin Ka'ab selalu membawakan pedangnya baginda Nabi Muhammad dalam peperangannya. Wa kana batalan yu'addu bi mi'ati faris wahdah. Ya, ini Dhahak ini termasuk pahlawan perang yang yu'addu bi mi'ati faris wahdah. Ya, dia termasuk orang yang salah seorang penunggang kuda terbaik daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdurrahman bin Auf aminu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i. Dan Abdurrahman bin Auf ya termasuk salah seorang sahabat yang diberikan tugas oleh baginda Nabi Muhammad kalau baginda Nabi Muhammad perang untuk melindungi keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau baginda Nabi perang keluar dari kota Madinah, yang ditugaskan di Madinah Abdurrahman bin Auf untuk mengurusi keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, menjamin keamanan daripada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Walamma arada nisa' Nabi SAW al-hajj fi ayyami Umar sanah 23 adina lahunna al-hajj fa kharajna fil hawadij alaihinna at-tayalisa wa kana amahunna Abdurrahman bin Auf. Dulu tatkala baginda Nabi Muhammad SAW sudah wafat, ya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, istri-istri baginda Nabi Muhammad ingin menunaikan ibadah haji. Tatkala ingin menunaikan ibadah haji, ya mereka semuanya berangkat dikawal oleh Abdurrahman bin Auf. Istri-istri baginda Nabi SAW itu berada di Haudaj. Haudaj itu ya rumah-rumahan yang ada di punggungnya onta. Kalau orang dulu ada bikin rumah-rumah untuk perempuan itu masuk biar nggak kelihatan tandunya. Ya yang yang berada di punggungnya onta itu namanya Haudaj. Jadi istri-istrinya baginda Nabi Muhammad naik ke situ pergi haji dikawal oleh Abdurrahman bin Auf. Wara'ahun Utsman bin Affan, kemudian di belakangnya Utsman bin Affan yang mengawal. Wa kana la yad'ani ahadan yadnu minhunna, dan mereka berdua tidak memperbolehkan ada orang-orang yang dekat kepada istri-istrinya baginda Nabi Muhammad, langsung dihukum oleh mereka berdua. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ya'lamu nufuda bi nafsihi wa ahyanan ya'muru man yaf'alu dhalika wa yu'allimuhum kaifa yuhayyuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakar Siddiq yu'allimul wufud, dan Abu Bakar Siddiq tugasnya mengajarkan kepada utusan-utusan yang datang bagaimana cara bertemu dengan baginda Nabi, bagaimana cara menghormati baginda Nabi, mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Ini yang mengajarkan Abu Bakar Siddiq. Kalau ada utusan dari luar yang datang ingin berjumpa bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kayfa yusallimuna alaihi wa kayfa yajlisuna baina yadayhi kama dzakara dzalika Ibnu Ishaq fi qissati wafdu Tsaqif wa ana Abu Bakar kharaja ilaihim yu'allimuhum dzalik. Abu Bakar ini selalu mengajari ya utusan-utusan tadi yang mau datang berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastakhdimu ghulaman yahudiyan fi ba'di syu'unihi al-manziliyyah. Baginda Nabi juga meminta atau mengambil salah seorang ya pelayan daripada anak kecil dari budak daripada orang Yahudi untuk membantu di rumahnya. Waqad arada alaihi wassalam aslama tsumma mata ba'da dzalik. Kemudian ditawarkan untuk masuk Islam oleh baginda Nabi Muhammad, dan dia masuk Islam, kemudian dia wafat ya setelah masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya